Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UT, saya Fitriana, salah seorang mahasiswa UT BJJ Banda Aceh dengan NIM 0490 45845. Ya Pak, Bu. Jadi dari kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi di sini, kita di sini akan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dalam kategori yang bersifat perilaku atau non perilaku, supaya kita tujuannya mengidentifikasi perumusan masalah ini supaya nanti kita bisa mendapatkan solusinya bagaimana dari kendala atau masalah yang kita hadapi selama ini. Nah, masalah pertama tadi yang dihadapi masalah sumber air ya Bu ya. Nah, jadi masalah sumber air di sini berarti belum ada irigasi ya Bu. Nggak ada irigasi. Nggak ada irigasi. Kemudian sungai juga jauh ya Bu. Iya Bu, selangnya tuh harus panjang kayak kita minjam-minjam Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk masalah sumber air ini dia masuk dalam kategori non perilaku. Nah, kenapa dia masuk dalam kategori non perilaku? Karena Wawancara saja. Pak, ya karena dia masuk dalam kategori non perilaku karena di sini di luar perilaku kita sebagai petani. Nah, ini dia dinas terkait yang mungkin bisa nanti mungkin ada pembangunan irigasi di sawah sini ya Bu ya Pak. Nah, kemudian untuk permasalahan kedua itu masalah pengolahan tanah tadi sudah menggunakan alsintan ya. Namun di sini berarti masih sifatnya sewa menyewa, bukan milik pribadi. Nah, ini juga masuk dalam kategori non perilaku karena kita masih sifatnya menyewa. Kemudian untuk penggunaan kapur dolomit ini sudah masuk dalam kategori perilaku karena di sini berarti kesadaran petaninya sudah mau menerapkan menggunakan kapur dolomit atau tidak, karena penggunaan kapur dolomit ini juga kan dia menyesuaikan untuk supaya menetralkan pH tanah supaya sesuai dengan syarat tumbuh tanaman padi di sawah. Nah, kalau sudah bagus nanti syarat tumbuhnya, harapannya kan produksinya bisa meningkat, hasil padinya juga bisa bagus. Kemudian masalah ketiga tadi masalah sumber benih atau varietas. Nah, ini masih benih kita biasanya bantuan dari dinas pertanian ya. Nah, ini masuk dalam kategori non perilaku. Namun mungkin bisa juga Pak ini ke depannya benih ini dengan mungkin bekerja sama atau bantuan penyuluh bisa membuat penangkaran benih Pak di sini. Jadi kita tidak tergantung lagi benih dari luar. Kita sudah punya stok benih sendiri dengan penangkaran benih. Kemudian masalah keempat nih tadi ada hama dan penyakit. Ini juga masuk dalam kategori perilaku. Nah, karena di sini balik lagi tadi ke kesadaran petani dalam melakukan pengendalian hama itu tadi. Nah, untuk pengendalian hama ini juga kita kalau bisa jangan fokusnya ke bahan-bahan kimia, tapi kita juga menggunakan bahan-bahan organik yang bersifat organik seperti pestisida nabati mungkin seperti itu, supaya jadi tidak fokus ke pengendalian kimia karena pestisida kimia kan ada dampak-dampak negatifnya. Jadi dengan pestisida nabati juga kan lebih murah dan ramah lingkungan seperti itu ya Pak ya. Nah, dari Ibu mungkin ada harapannya untuk dinas terkait? Irigasi Bu. Irigasi Biar ada airnya. Soalnya kalau musim kemarau tuh Bu, retak tanah kering kali, nggak ada bagus pertumbuhan kan. Jadi mungkin atau selang pompanya. Terkadang ini Bu, kalau lagi panas itu kering semua ini, terbelah-belah ini dalam sawah itu kan. Nah, di sini berarti sawahnya masih tak ada hujan ya Pak ya? Iya, tak ada hujan. Yang kami harapkan ini Pak, hujan. Pompanya yang panjang. Iya. Tadi ya selangnya. Selangnya bukan. Iya. Gitu ya. Baiklah Pak, Bu, makasih atas waktu dan kesempatannya. Saya diizinkan praktek di sini. Nah, mungkin ke depan saya akan datang lagi kemari untuk menggali informasi sambil data ya. Baik, terima kasih Bu. Pak, saya mau izin. Sering-sering kembali nanti Bu. Iya Pak.
Baik sahabat UT, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini dalam praktek unit 1 penyusunan program penyuluhan pertanian. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.